Oke. Ya, nah sedikit ya menceritakan background pendidikan Bang Herbert. Ya, Bang Herbert saat ini adalah staf perkantas di Padang, staf siswa mahasiswa ya, Bang? Alumni, staf siswa dan Oh, alumni. staf alumni ya. Alumni ekonomi USU S1-nya. Nah, kemudian dulu pernah jadi staf di Medan dan sudah menikah dengan Kak Friska dan Christian, punya satu anak. Dan kemudian studi lanjut S2, bukan S2 ya, MDiv di eh, Asia Tenggara Seminari Filipina ya. Ya Bang ya. Satu alma mater lah sama Bang Pendi ya, S1, S2-nya. Ya, oke. Nah, sedikit pengantar dari saya, Imago Dei in Broken Humanity. Manusia, kita diciptakan serupa dan segambar dengan rupa Allah ya. Namun manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, setelah itu dunia menjadi penuh dengan kerusakan, penuh dengan penderitaan, dan banyak hal-hal yang buruk yang terjadi. Dan kemudian kita yang adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus, menerima keselamatan, kadang-kadang juga sering salah menilai diri kita atau menilai orang lain gitu. Kadang-kadang kita sering lupa kalau kita adalah manusia berdosa yang bisa jatuh dalam dosa, yang tidak sempurna dan yang lainnya. Sehingga persepsi kita terkadang salah dari dalam menilai orang lain bahkan diri kita sendiri. Nah, terus apa selanjutnya gitu? Dan itu akan dibahas lebih dalam lagi oleh Bang Herbert. Ya, pada Bang Herbert, saya persilahkan. oke, saya share Oke, oke Bang. apakah kelihatan? Kelihatan Bang, kelihatan. Sorry. Ya. Ya, apakah clear, jelas, nggak terpotong? Jelas-jelas, nggak terpotong kok. Ya. Terima kasih untuk uh, Bang Effendi dan kawan-kawan di komunitas meja belajar, juga Tian ya yang mengabarkan pada saya untuk membawakan satu topik ini. Ya, menarik untuk didiskusikan tentang Imago Dei in Broken Humanity. Ya, kalau yang lalu sudah Bang Effendi sudah membawakan tentang humanity dalam biblical perspektif. Ini kita akan melihatnya Imago Dei secara khusus juga sudah disampaikan oleh Bang Effendi tentang Imago Dei, image of God, dan ini dalam konteks in broken humanity. Tapi saya akan mencoba membawanya dari perspektif meta narasi Alkitab ya, atau berbagai babak, ada 4 babak dalam sejarah manusia menurut perspektif Alkitab. Ya, saya akan singgung sedikit tentang ini. Ya, ini ada 4 babak perjalanan sejarah dunia, manusia, dan segala penciptaan menurut kesaksian Alkitab. Ada penciptaan, di mana manusia itu hidup dalam shalom, ada mandat budaya atau mandat penciptaan, ada istilah yang lain dengan mandat budaya ini, mandat penciptaan. Dalam Kejadian 1 ayat 2, bagaimana manusia dan seluruh dunia ini diciptakan, diawali dengan itu. Dan ada kejatuhan dalam Kejadian 3, sehingga manusia itu hidup dalam konflik, ada budaya yang berkembang dengan berbagai penyimpangan karena itu, sehingga akhirnya ada penebusan di dalam Kristus dan mulai ada shalom kembali, tetapi belum sempurna, belum utuh. Ada budaya alternatif yang berkembang, tapi itu begitu sporadis atau temporer, sementara, dan tidak utuh.
ada berbagai budaya yang muncul, baik itu yang lahir dari perspektif yang alkitabiah atau juga dari perspektif dunia ini. Ada berbagai worldview, sudut pandang, bagaimana cara pandang. Ada setiap bagian-bagian dalam dunia ini menjadi sesuatu yang memiliki worldview sendiri, tetapi bagaimana akhirnya Kristus yang menjadi jalan penebusan itu menebus keseluruhan. Apa artinya? Nanti kita akan lihat penebusan itu apa artinya. Yaitu bukan sekedar untuk menyembuhkan dari hukuman dosa, tetapi memulihkan kembali kepada tujuan semula bagaimana dunia ini diciptakan. Dan ada penggenapan sebagai kesempurnaannya nanti ketika Tuhan datang kembali, dan kita akan kembali ke dalam shalom seperti yang pada awalnya, tujuan semulanya, dan Allah bertahta di tengah-tengah umatnya, dan budayanya berkembang sesuai dengan kehendak Allah. Nah, ini yang menjadi sebuah metanarasi dari sejarah dunia. Nah, kita akan melihat itu dalam beberapa babak ini untuk kita bisa perhatikan. Ya, Imago Dei dalam karya penciptaan. Saya akan singgung sedikit tentang ini. Ini ada, saya tidak akan mengulangi apa yang disampaikan oleh Bang Effendi, tapi saya ingin mengutip beberapa hal yang penting tentang ini. Kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 28 sampai 26 sampai 28 dan ayat 31, ada hal yang menarik yang saya buat dengan huruf yang besar. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Gambar dan rupa kita. Inilah yang dikatakan dengan segambar dan serupa dengan Allah. Gambar dan rupa. Imago Dei. Dei berarti Allah. Imago berarti image. Gambar Allah. Gambar dan rupa Allah. Dan dikatakan sini, maka Allah menciptakan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ya memang di dalam beberapa terjemahan, kalau kita perhatikan dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, ada kalimat yang berbeda di sini. Dalam misalnya contoh kalau kita lihat dalam sebentar, saya akan ya di dalam misalnya ESV dia katakan, so God created man in his own image, in the image of God he created him, male and female he created them. Tapi kalau kita baca NIV, maka dia akan katakan demikian. So God created mankind in his own image, in the image of God he created them, male and female he created them. Jadi di sini dikatakan gambar Allah menciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Tetapi ada dalam beberapa terjemahan, termasuk yang Septuagint, itu adalah perjanjian lama dalam bahasa Yunani. Dia juga menekankan tentang, dikatakan di sini bahwa he created in the image of God, he created them, bukan dia. Tetapi kalau dalam bahasa Ibraninya yang asli memang digunakan kata him. Di situ dikatakan. Ini juga sudah menjadi sesuatu yang ada tujuan dari terjemahan. Tapi ini ada sesuatu hal yang menarik di sini. Kalau dilihat bagaimana itu ada suatu hal yang untuk seperti yang ditekankan oleh Bang Effendi kemarin, itu tentang equal antara laki-laki dan perempuan. Bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan memang segambar serupa, bukan hanya laki-laki, walaupun dikatakan sini dia, gitu. Tapi laki-laki dan perempuan diciptakannya segambar serupa dengan Allah. Ini ada perintahnya untuk penuhilah, taklukkanlah, berkuasalah. Kenapa ini penting? Karena ini akan menjadi sesuatu yang bias ketika manusia menjadi jatuh dalam dosa. Sebenarnya takluk, berkuasalah itu adalah sesuatu untuk mengelola, untuk mengerjakan sesuatu yang baik bagi alam ini. Bagaimana akan
seluruh potensi yang ada, seluruh kekayaan alam, seluruh apa yang ada dalam dunia ini untuk hal-hal yang baik. Itu tujuan semula dari penciptaan. Memenuhi artinya bahwa beranak cucu dan bertambah banyak untuk memenuhi bumi, supaya ada seperti yang dikatakan minggu lalu itu, 2 minggu lalu itu, ada representasi Allah tengah-tengah dunia ini, memenuhi bumi untuk bisa mengelola ciptaan ini dengan baik. Yang dimulai dengan taman, ya, taman Eden itu. Dan kemudian maka Allah melihat, dikatakan ini menarik, dikatakan maka Allah melihat semua yang diciptakan itu sungguh amat baik. Ini kata yang penting, sungguh amat baik. Jadi pada awalnya memang image of God itu memang sungguh amat baik. Supaya kita bisa melihat nanti dalam gambaran berikutnya apa yang terjadi dengan semua ciptaan itu. Nah, ini dia image of God itu. Ada debu tanah, tetapi Allah menghembuskan nafas hidup. Roh manusia itu berasal dari Allah. Jadi kesegambaran kesukaan Allah itu pun dalam diri manusia itu ada direpresentasikan dengan ada rohnya manusia berasal dari Allah sendiri. Menunjukkan bahwa debu tanah itu diberikan roh Allah, roh dari Allah, atau dalam kata yang mirip dengan ruah atau rohnya Allah, roh dari Allah. Ini menunjukkan siapa ciptaan yang segambar serupa dengan Allah itu. Nah, ini saya lihatkan ini beberapa hal penting tentang apa pesannya Allah untuk menjadi tugas manusia, menempatkan, mengusahakan, memelihara. Tapi ada satu perintah yang penting, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua boleh, tetapi kecuali pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, ini kalimat yang penting. Pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Itulah yang nantinya menjadi satu penyebab berikutnya. Nah, kalau kita lihat lagi siapa image of God itu, pemazmur mencoba mengungkapkan. Memang kita pahami bahwa Mazmur itu bukan sesuatu kitab yang mengajarkan doktrin, bisa diajarkan sebuah doktrin. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa Mazmur itu ditulis oleh orang-orang yang mengekspresikan pengenalan dan pemahaman tentang siapa Allah. Jadi seperti misalnya saya membuat sebuah syair, saya mengekspresikan apa pengenalan saya, pemahaman saya, dan keyakinan saya tentang Allah dalam syair-syair yang ditulis. Jadi Mazmur ini pun mengekspresikan tentang siapa Allah menurut dia. Dikatakan di sini dalam Mazmur 8 ayat 4-5 dikatakan, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Yang menarik, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan gini, a little lower than God. A little lower than God. Hanya sedikit saja bawah Allah. Ya, inilah siapa Allah, yang siapa manusia yang menjadi image of God itu. Nah, makanya kalau kita lihat dalam Kejadian 11, ada yang menarik yang saya coba kutip di sini sebagai satu contoh. Dikatakan dalam ayat yang ke-6 itu, ini kan tentang ketika orang-orang dalam kejadian itu mau mendirikan menara sampai ke langit untuk mencari nama, jangan terserak. Kita tidak bahas secara detail untuk hal-hal itu, tapi ada yang menarik dalam ayat yang ke-6. Dikatakan, Allah berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya, ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ini menarik tentang siapa manusia sebagai image of God itu. Yang a little lower than God itu. Yang dikatakan Allah sendiri mengakuinya bahwa tidak akan, sesuatu yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Ini sebagai gambaran siapa ciptakan Allah. Makanya kalau kita lihat
potensi manusia, kapasitasnya sangat besar sehingga bisa sampai memikirkan dulu orang tidak mengetahui orang-orang yang pergi ke bulan, tetapi akhirnya ada orang yang pergi ke bulan. Dulu sekali orang mengetahui orang-orang yang bisa berkomunikasi jarak jauh seperti sekarang ini. Tapi teknologi membuat segala sesuatu lebih maju. Karena ada sebuah potensi dalam diri manusia sebagai image of God untuk melakukan sesuatu. Ada kuasa diberikan, ada sebuah kapasitas. Nah, nanti kita lihat ke depan apa kaitan ini dengan kejatuhan. Nah, ini rancangan semula Allah. Allah memberkati beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, untuk hidup shalom. Sebenarnya tujuannya adalah untuk langsung kepada penggenapan, yaitu kembali akan ada hidup dalam shalom terus menerus dalam kekekalan. Tetapi apa yang terjadi? Nah, ini dari dia. Rancangan Allah itu dirusak oleh dosa. Ini yang membuat rencana yang sebelumnya dari penciptaan langsung kepada penggenapan menjadi harus mundur, harus dirusakkan oleh karena kejatuhan manusia dalam Kejadian 3. Nah, bagaimana itu? Inilah dia dikatakan apa kejatuhan yang terjadi itu. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, ini kata iblis, bahwa kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apakah ini benar? Apakah si ular itu berbohong bahwa mereka akan tahu tentang yang baik dan jahat? Memang itulah yang kata Allah di awal, bahwa jangan kau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sehingga akhirnya akibatnya adalah mereka terbuka mata, mereka tahu. Nah, itu ditekankan situ. Saya coba mengutip beberapa ayat-ayat ini untuk bisa menunjukkan pada kita hal-hal tentang kejatuhan ini. Katakan inilah dia, bahwa siapa yang memberitahukan kau apakah kau makan dari buah itu sebagai konfirmasi tentang kejatuhan itu. Dan berikutnya, nah ini dia. Berfirman Tuhan Allah sendiri mengkonfirmasi, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Bukan maksudnya salah satu dari Tritunggal ya, tapi seperti salah satu dari apa yang ada pada kita, yaitu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil buah dari pohon kehidupan itu untuk makannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kan ada dua pohon tadi. Jadi kejatuhan itu membuat manusia tahu yang baik dan yang jahat. Kalau sebelumnya mereka tidak tahu. Tidak tahu yang jahat. Mereka hanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi ketika mereka memakan buah itu, kejatuhan itu membuat mereka tahu yang baik dan yang jahat. Sehingga itulah potensi daripada apa yang ada pada diri manusia itu akan menjadi sesuatu yang sangat berbahaya ketika mereka hidup dalam kejatuhan tadi. Ya. Sehingga Tuhan mencegah untuk mereka tidak hidup selama-lamanya dalam kejatuhan itu, sehingga mereka akan semakin berbahaya, semakin merusakkan, semakin menghancurkan. Nah, ini dia yang dilakukan oleh Allah sebagai akibat daripada kejatuhan manusia itu. Tuhan Allah mengusir dia. Dia menghalau manusia itu. Menghalau manusia itu dari Taman Eden dan membuat penjagaan untuk pohon kehidupan itu. Nah, saya coba menunjukkan pada kita, ini dia. Apa hukuman yang paling dahsyat? The ultimate punishment adalah ketika terputus relasi, hubungan, ketersambungan, dan keterkaitan dengan Allah selama-lamanya. Itulah artinya dihalau dari hadapan Tuhan selama-lamanya. Inilah hukuman karena dosa yang paling dahsyat, yaitu kematian kekal. Dihalau, terputus dari Allah selama-lamanya. Bandingkan dengan hidup kekal, yaitu hidup bersama dengan Allah, di hadapan Allah
dimanapun, entah dimanapun, selama-lamanya. Ada satu kata yang dalam perjanjian lama itu dikatakan wajah Allah, pene. Tetapi ada satu frase yang penting dalam perjanjian lama itu, ketika Allah memalingkan wajahnya. Ketika Allah malingkan wajahnya. Dan ketika Allah malingkan wajahnya, itu adalah sesuatu hal yang paling menyakitkan bagi orang Israel. Ketika Allah memalingkan wajahnya. Kalau kita perhatikan dalam beberapa hal dalam perjalanan, misalnya contoh, dalam perjalanan orang Israel bersama dengan Musa. Ada dalam satu kisah dalam Keluaran, itu ketika Allah mengatakan, saya tidak buat di sini. Bentar. Allah mengatakan dalam, misalnya contoh dalam Keluaran 33 ayat 1 dan 4 dikatakan, Allah berkata kepada orang Israel, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar. Dikatakan selanjutnya, aku akan mengutus seorang malaikat berjalan denganmu dan akan menghalau orang Kanaan. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, supaya aku jangan binasakan engkau. Apa respon dari orang Israel itu? Mendengar ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah mereka. Dan Musa dalam bagian berikutnya dia bergen kepada Allah. Jangan suruh kami berangkat kalau bukan kau yang menyertai. Jadi hukuman karena dosa yang paling dahsyat adalah ketika dihalau dari hadapan Tuhan. Sehingga manusia dibiarkan melakukan apa saja. Kalau kita baca di dalam Roma juga, dikatakan bahwa mereka dibiarkan melakukan apa saja yang sesuka hati mereka. Itu sesuatu hal yang paling menyakitkan. Ya. Dan dosa itu merusak seluruh aspek hidup manusia serta tatanan alam semesta. Dosa merusak seluruh hidup manusia. Saya berhenti dulu pertanyaan tentang apa yang digambarkan tentang image of God dan kaitannya dengan dosa. Sebelum nanti kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Kalau ada yang ingin bertanya atau mendiskusikan sesuatu, kami persilakan. Oke Bang Herbert, terima kasih ya Bang. Ini ada pertanyaan dari Bang Armen. Apakah sebelum kejatuhan dalam dosa, manusia hidup seperti robot yang hanya melakukan yang diperintahkan? Apakah sebelum manusia dalam dosa? Apakah sebelum manusia jatuh dalam dosa, apakah manusia itu hidup seperti robot yang hanya melakukan yang diperintahkan? Kalau kita lihat aja di atas yang saya kutip di atas, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi sebenarnya tidak dikatakan seperti robot. Mereka bebas melakukan memilih. Tetapi dosa belum masuk sehingga pilihan-pilihan mereka itu adalah pilihan-pilihan yang baik. Karena mereka hanya tahu yang baik. Yang menjadi apa yang menjadi instruksi ataupun image, bagian dari image of God. Tadi kan image of God tadi itu kan adalah gambar Allah, roh Allah ada dalamnya, karakter Allah ada dalamnya, seperti yang sudah dibahas 2 minggu yang lalu, bahwa segala sesuatu kita merepresentasikan Allah. Tetapi ingat bahwa itu bukan berarti bahwa kita identik ya, tapi similar. Tidak sama betul dengan Allah, tetapi similar. Sehingga keinginan-keinginannya adalah keinginan-keinginan yang baik. Bukan kita seperti robot, tetapi apa yang kita inginkan adalah apa yang baik. Apa yang menjadi pikiran kita adalah pikiran yang baik. Apa yang kita lakukan adalah hal-hal yang baik.
Tapi itulah yang dirusak oleh dosa setelah kejatuhan. Sehingga pilihan kita menjadi ada yang baik, mungkin baik, tapi akan banyak yang jahat yang kita pikirkan, kita lakukan, dan kita tindakan-tindakan kita. Apa kita menjawab kira-kira? Sepertinya menjawab, Bang. Di chat Bang Arman udah kasih feedback. Keywordnya keinginan-keinginan dan pilihan yang baik. Thanks, Bang. Oke. Ya, karena kayaknya pertanyaan Bang Arman itu pertanyaan yang cukup sering ditanya ya. Karena itulah yang mungkin jadi aliran-aliran ya, Bang. Ada Lutheran, apa namanya, Calvinis dan yang lain-lain gitu. Karena apa namanya, aku juga sering berpikir gitu kan, kalau misalnya kita imago Dei gitu, kita serupa dan segambar dengan rupa Allah, terus kira-kira kita tuh melakukan dosa itu karena iblis kan ibaratnya aku mikir kan dulu Adam dan Hawa itu kan nggak pernah belajar berbuat jahat ya kan, itu berbuat, maksudnya iblis yang menggoda gitu. Apakah memang pure iblis atau kita ada andil atau gimana, Bang, kira-kira? Oke. Ada yang ingin kasih pandangan tentang ini dulu? Silakan. Apakah maksudnya kejatuhan itu ya? Iya, waktu kita jatuh dalam dosa. Oke. Ada yang mau kasih pandangan? Takut kayaknya, Bang. Oh Takut iya. sesat. Ya, kalau kita lihat dalam perikop-perikop yang kita bahas tadi, misalnya dalam ini ya, dalam mungkin kita bisa lihat dalam Kejadian 3 ya, Kejadian 3 itu yang menjadi narasi tentang kejatuhan manusia, dan itu memang satu hal yang banyak sekali memberikan pengajaran tentang kejatuhan manusia. Dikatakan di sini bahwa memang yang menggoda itu adalah ular yang menjadi representasi dari iblis. Tetapi dia menggoda, memalingkan apa yang menjadi tujuan-tujuan Allah kepada Adam dan Hawa. Dia menggoda, dikatakan di sini kalau kita lihat tadi, ya ini dia ya. Tetapi ular itu berkata pada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Dan mereka mengambilnya. Jadi memang sumbernya itu awalnya adalah berasal dari iblis. Sehingga akhirnya setelah mereka terbuka matanya, barulah mereka menjadi tahu yang baik dan yang jahat. Memang sih ada berbagai pandangan ya mengatakan bahwa ada keinginan manusia itu menjadi sama seperti Allah. Ya. Dari mana awalnya dulu? Mana asalnya dosa itu? Tapi kalau narasi Kejadian 3 menunjukkan bahwa memang Adam dan Hawa digoda. Sehingga mereka terbukalah, maka dikatakan sini, maka terbukalah mata mereka, baru mereka tahu. Sebelumnya mereka tidak tahu mereka telanjang. Kira-kira gitu. Mungkin ada pandangan lain. Silakan memberikan opininya. Abang kakak yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan, boleh dinyalain mikrofonnya atau boleh lewat chat. Sunyi kali nih. Mungkin lagi menemukan dosanya, Bang. Atau karena terlalu ini ya, terlalu... Oh iya, boleh nih. Ini dari Kak Fris ya?
boleh lanjut aja dulu Bang, nanti ke brokenness-nya nanti nggak sempat. Oh, oke. Ya, ini sampai di sini tadi ya, bahwa dosa merusak seluruh aspek hidup manusia serta tatanan alam semesta. Seluruhnya rusak. Kalau kita perhatikan di atas tadi ini, ya, ada budaya berkembang tetapi ke arah yang menyimpang. Konflik dengan pencipta, konflik dengan sesama, dan konflik dengan alam semesta, ciptaan lain. Ini menjadi sebuah ekspresi-ekspresi dari karena kejatuhan tadi. Jadi kita lihat berikutnya. Nah, apa artinya dosa dan kerusakan total ini? Kalau kita perhatikan di sini bahwa dosa mengakibatkan kerusakan total. Kerusakan di seluruh di seluruh hidup manusia, seluruh bagian, seluruh aspeknya. Tapi bukan berarti bahwa kerusakannya adalah mutlak. Apa artinya? Bahwa dosa kerusakan total bukan berarti bahwa kerusakan mutlak. Jadi manusia itu menjadi orang yang sejahat-jahatnya, semuanya jahat sekali, sejahat-jahatnya. Walaupun yang terjadi adalah bahwa manusia bisa menjadi sangat jahat sekali. Bisa menjadi seorang yang melakukan kejahatan yang paling jahat, yang tak pernah terpikirkan. Makanya dalam Kejadian pasal 6, kalau kita lihat, bahwa semua apa yang dilakukan manusia itu katanya memilukan hati Allah. Dikatakan ayat 1 itu, kejahatan itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan makanan, dan terusnya. Ketika dilihat Tuhan, ayat 5, bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kerusakan itu membuat bahwa manusia itu bisa menjadi begitu jahat, sejahat-jahatnya. Tetapi bukan berarti bahwa segala sesuatunya, apapun yang apa saja selalu jahat yang dilakukannya. Gak ada satu yang kebaikan sama sekali. Saya pikir itu bukan berarti demikian. Karena apa? Karena image of God itu. Tadi itu yang menjadi kuncinya. Karena kalau kita pikirkan, ada penjahat yang sangat jahat sekali, pembunuh, tetapi dia masih punya kasih kepada anaknya, masih bisa ada hal-hal baik yang dilakukannya. Walaupun dia bisa sangat jahat sekali, bisa sampai mutilasi, bahkan bisa setega itu memotong-motong perlahan-lahan segala sesuatunya, organ-organ tubuh daripada orang yang dibunuhnya, bisa sangat jahat sekali, tetapi ada aspek-aspek tertentu yang mungkin dia masih bisa melakukan hal-hal yang baik. Sehingga bukan berarti kerusakan mutlak. Bukan berarti manusia tidak dapat memahami kebaikan. Dan bukan berarti manusia tidak dapat menginginkan atau melakukan kebaikan. Saya mengenal ada seorang yang tidak seiman dengan kita di sini, dan kami beberapa kali kerjasama dengan beliau untuk melakukan beberapa aksi-aksi, dan kami bahkan belajar dari dia tentang bagaimana melakukan kebaikan itu, apa yang dia lakukan dengan melakukan kebaikan. Dan dia katakan, mungkin ada orang katakan, ada pengajaran tertentu mengatakan bahwa ya itu kebaikan yang relatif, mungkin motifnya hanya pura-pura, tapi sebenarnya dia tidak melakukan kebaikan yang tulus. Tapi kami melihat bahwa dia baik dan tulus lakukannya. Ketika ditanyakan kenapa melakukannya, dia mengatakan itu untuk Allah, katanya begitu ya, untuk memuliakan Allah. Tapi dia bukan seiman dengan kita. Jadi kerusakan total itu bukan berarti manusia tidak dapat menginginkan atau melakukan kebaikan. Tetapi dosa memang merusak seluruh struktur kehidupan rohani yang tadi terputus hubungan dengan Tuhan, terputus hubungan dengan Allah. Fisik, sosial, budaya, psikologis, seluruh ciptaan itu dirusak oleh dosa. Saya waktu salah satu Kemrek tahun, saya lupa tahun berapa ya, itu saya diminta untuk buat sebuah lagu untuk camp itu.
walaupun akhirnya tidak jadi lagu tema juga, tapi dijadikan lagu untuk camp itu. Judulnya waktu itu saya buat karena sesuai dengan tema, ubahlah negeriku melalui Tuhan. Tetapi memang ada syairnya yang tertulis itu, negeriku kacau Tuhan, bergelut karena dosa, rusak moral dan pranata, hidup menderita. Sampai akhirnya pemusik waktu itu ada Tiroy dan ada almarhum Asbindo ya. Mereka membuat judulnya lagu itu jadi lagu apa lagu kita, lagu kacau balau kayak gitu ya. Jadi judulnya dirubahnya jadi judulnya dari kacau balau. Karena memang semua terusak oleh karena dosa. Strukturnya rusak, pranatanya rusak. Nah, terjadi penyimpangan yang membelokkan tujuan mula-mula. Seks menyimpang. Nanti akan dibahas ya dalam sesi minggu berikutnya. Jenis kelamin, cinta kasih, pernikahan, relasi. Terjadi penyimpangan dan pembelokan. Ini hanya beberapa contoh. Seks menyimpang, ada yang punya orientasi yang berbeda, yang tidak wajar, tidak seperti yang tertulis dalam Alkitab. Dari tujuan mula-mula seks itu diciptakan, yaitu gambar rupa Allah itu yang laki-laki dan perempuan, terjadi penyimpangan, pembelokan. Jenis kelamin, cinta kasih, pernikahan. Bahkan kalau kita lihat sekarang di Facebook ataupun juga di WhatsApp sudah ada ya gambarnya perempuan punya anak tengah-tengahnya, punya anak 2 juga, atau laki-laki ada anaknya, karena ada orientasi yang menyimpang dari pernikahan awalnya. Tujuan pernikahan pada awalnya untuk beranak cucu, memenuhi bumi, untuk menjadikan orang-orang representasi dari Allah, menyimpang karena dosa. Jadi image of God itu menjadi rusak dan menyimpang dari tujuan semula. Relasi yang sebelumnya harmonis satu sama lain menjadi relasi yang penuh konflik. Relasi yang harmonis antara sesama penuh dengan konflik. Relasi dengan Allah konflik. Relasi dengan alam konflik. Karena sebelumnya bahwa diperintahkan untuk sebagai representasi Allah, image of God itu untuk memelihara, merawat, dan mengelola, tapi akhirnya mengeksploitasi, menghancurkan, dan merusakkan untuk keinginan diri sendiri. Ya, jadi ada berbagai penyimpangan terjadi karena dosa itu. Akhirnya manusia terputus, terpisah, dihalau dari hadapan Allah seperti tadi dibahas. Dosa itu seperti parasit pada tubuh bayi yang terus berkembang. Ada satu buku dari Walters mengatakan bahwa penciptaan ini sesuatu yang tidak berhenti pada waktu hari penciptaan yang 6 hari penciptaan itu, tetapi sesuatu yang terus berkembang, berkembang. Ada hal-hal yang terus berkembang. Contohnya diciptakan 2 orang, akhirnya berkembang menjadi sebuah komunitas. Kalau dulu perintah Allah kepada 2 orang untuk menjadi image of God, untuk representasi Allah, tapi dalam kisah-kisah berikutnya ada di komunitas umat Allah yang menjadi wakil Allah, berkembang. Ada juga pengetahuan berkembang. Ada juga berbagai hal budaya berkembang. Ada berbagai pekerjaan-pekerjaan berkembang. Tetapi dosa itu menjadi parasit yang mengganggu dan merusak perkembangan itu. Ya. Bagaimana dengan imago Dei? Ini saya menjadi pertanyaan. Apakah imago Dei itu hilang? Bagaimana menurut kawan-kawan? Apakah imago Dei itu hilang? Gimana? Halo?
Nggak hilang, Bang, tapi rusak, kata Kak Fris. Nggak hilang, Rusak, kata Bang Pendi. rusak, nggak hilang. Ada yang mungkin ada yang pendapat yang berbeda? Rusak parah banget, kata Bang Pendi. Rusak parah banget ya, rusak parah banget. Ya memang ada beberapa pandangan. Ini ada satu hal yang sangat menjadi debatable dalam hal ini. Ada yang memandang bahwa memang image of God itu hilang, lost in the fall, ya, hilang dalam kejatuhan manusia, sehingga manusia itu tidak lagi ada menggambarkan image of God. Tapi ada pandangan yang lain mengatakan bahwa itu rusak, tadi itu rusak atau hancur. Kenapa? Karena sinful image itu tidak merusakkan apa yang, tidak menghilangkan, tidak membuat apa yang sudah diletakkan Allah itu menjadi punah, tergusur, tetapi memang rusak dan hancur. Sehingga itulah nanti yang dikatakan dalam naratif naratif berikutnya adalah ditebus dan dipulihkan kembali untuk kembali kepada tujuan penciptaan mula-mula. Ya. Tapi satu hal yang kita perlu pikirkan di sini, yang perlu kita renungkan, bahwa kejatuhan itu tidak membuat kompetensi, kapasitas, dan intelektual manusia yang adalah anugerah Allah sebagai bagian daripada sesuatu yang dianugerahkan Tuhan bersama dengan semua image of God itu tidak hilang atau berkurang. Karena artinya begini, bahwa manusia yang sudah menjadi percaya dipulihkan tidak akhirnya menjadi lebih pintar dari orang yang belum percaya misalnya. Dokter Kristen bukan selalu pasti lebih pintar dari dokter yang bukan Kristen. Atau dokter yang orang percaya bukan seorang yang pasti lebih ahli daripada itu. Karena apa? Karena kejatuhan itu tidak membuat kompetensi dan kapasitas itu hilang ataupun tidak pengaruh itu. Tapi dikatakan di sini ya, ini dia, bahwa manusia itu dalam kejatuhan itu hidup dalam konflik, berkembang, menyimpang, rusak total. Oke, sampai di sini ada dulu yang mau diskusikan? Oke, udah ada beberapa pertanyaan nih, Bang. Dari Ya, Bang silakan. Pendi dulu ya. Iya. Apa artinya mata mereka tertutup sebelum jatuh dalam dosa? Apa artinya mata mereka tertutup? Kalau dari narasi Kejadian pasal 3 itu, tertutup artinya bahwa mereka tidak melihat atau tidak tahu hal-hal yang jahat. Karena yang ada pada mereka hanya adalah imago Dei. Mereka tidak bisa memikirkan, tidak mampu memikirkan hal-hal yang jahat. Sehingga mata mereka tertutup dengan hal-hal yang jahat. Dan makanya setelah mereka dalam dosa, mata mereka terbuka dan mereka telanjang. Sebelumnya mereka tidak melihat bahwa mereka telanjang. Atau artinya mereka merasa bahwa itu hal-hal yang biasa dan tidak masalah, tidak hal yang salah atau tidak hal yang merusakkan atau hal yang menimbulkan sesuatu yang dosa ataupun jahat. Ini pandangan saya tentang itu. Mungkin ada yang pandangan yang lain, silakan. Ada memberikan pandangan?
Saya tidak bisa lihat chatnya. Oh iya, sorry. Ya, ini ada pertanyaan yang mirip sama pertanyaan Bang Pendi tadi dari Kak Krusita Silitonga. Bang, di Kejadian 3 ayat 2 dan 6 ditulis, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya. Kata baik di nas itu, apakah menunjukkan bahwa Hawa memang nggak tahu ya Bang, bahwa hal memakan buah itu adalah kesalahan? Kalau dilihat dalam narasi Storing Bang. ya, sorry, sebentar. Ini hang, sorry ya. Oke. Oke. Kita kembali. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak. Sorry, ayat yang ke-6. Apakah, boleh diulangi tadi, apakah perempuan itu tidak melihat bahwa untuk memakan itu adalah sesuatu yang salah? Kalau kita perhatikan, perintahnya sudah jelas, perintah dari Allah. Dikatakan bahwa jangan kamu makan. Artinya mereka sudah tahu akan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dikatakan di sini bahwa jangan kamu makan, nanti kamu mati. Tetapi memang itulah kelihayannya iblis yang menyerupai ular tadi, yang menggoda untuk membelokkan apa yang menjadi tujuan-tujuan Allah dalam diri manusia. Kalau kita lihat di sini bahwa keinginan itu tidak muncul dari diri manusia itu dari awalnya, tapi berasal dari sesuatu yang menggoda mereka, yang menyambung dengan apa yang mereka sebelumnya tidak terbuka matanya. Apakah cukup jelas apa yang saya sampaikan? Oke, Kak Krusita, apakah udah jelas? Lumayan Bang katanya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan selanjutnya mungkin jadi lebih terbuka lagi ya. Kita lanjut dulu ya. Ada pertanyaan dari Satria. Saya terpikir hal yang menarik sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu kehendak bebas dan predestinasi. Apakah memang kejatuhan manusia memang karena Tuhan memberikan mereka kehendak bebas sehingga keputusan berada di tangan manusia, atau hal ini adalah hal yang telah Allah ketahui? Allah menetapkan dan Allah mengizinkan hal itu terjadi. Padahal satu sisi Allah tidak menyukai dosa. Bagaimana pandangan Abang menurut hal itu? Predestinasi ya? Iya. Ya itu sih saya tidak mau masuk kepada doktrin yang saya pikir itu masih debatable lah ya. Karena ada banyak hal yang menjadi diskusi yang tidak selesai dari predestinasi. Ya,
saya tidak mau masuk ke sana karena saya pikir saya pun secara pribadi masih terus menggumuli tentang predestinasi. Apakah demikian ataukah ada hal-hal lain yang perlu didiskusikan dari predestinasi itu? Karena ada beberapa hal yang tidak bisa masuk menurut saya, mungkin ada yang berbeda bahwa tentang predestinasi beberapa hal aspek-aspek. Termasuk contoh tentang total depravity pun itu adalah salah satu bagian dari doktrin itu ya, tulip ya, yang saya mengambil kerusakan total tidak dalam arti bahwa manusia menjadi sungguh-sungguh tidak bisa lagi berbuat apa-apa yang baik. Itu gambaran daripada total depravity dalam pengajaran tertentu. Bahwa manusia itu sama sekali apapun yang lakukannya yang baik pun itu adalah sesuatu yang semu. Apapun yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak sesungguh-sungguhnya sejatinya baik, kira-kira gitu ya. Saya pikir ada hal-hal yang berbeda karena manusia itu memang membawa image of God itu. Siapapun dia, agama apapun dia, latar belakang apapun dia membawa itu. Jadi kalau tentang predestinasi, apakah kejatuhan itu dipredestinasikan atau karena kebebasan? Kalau saya melihatnya dari ayat-ayat ini, tidak ada ditunjukkan bahwa manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah, atau kalau predestinasi berarti kan ditetapkan oleh Allah ya. Bahwa berarti Allah yang berkontribusi dengan kejatuhan itu, dan bahwa Allah lah yang memang sudah menyusun rencana. Jadi kalau begitu artinya Allah membuat sebuah drama yang dia mensutradarai, seakan-akan jadinya seperti sesuatu yang diciptakan oleh Allah, kejatuhan itu sedemikian rupa, tapi dia juga sedih, dia juga marah, padahal Allah yang menetapkan, kira-kira gitu. Kalau kejatuhan itu pun dalam predestinasi Allah. Dan saya merasa bahwa Allah bukan begitu. Allah bukan orang yang menetapkan itu. Tapi memang sangat jelas di sini bahwa manusia diberi kebebasan. Semua pohon dalam taman ini bebas kamu makan, kecuali itu. Kenapa manusia diusir dari itu? Supaya dia jangan meneruskan kebebasan yang diberikan oleh Allah itu. Akhirnya dia menjamah sesuatu yang membuat dia menjadi kekal dalam keberdosaannya. Ya, saya pikir di sana. Itu pandangan saya. Mungkin ada pandangan yang lain atau yang berbeda dari hal itu. Silakan. Oke. Untuk yang pertanyaan ini gimana, Bang? Apakah dosa itu mungkin simpelnya, apakah dosa itu merupakan, maksudnya udah atas izin Allah gitu dan udah bagian dari rencana Allah gitu? Atau ini juga menyangkut pertanyaannya Bang Peter, apakah Tuhan itu gagal ketika manusia jatuh dalam dosa? Kira-kira apa yang menjadi alasan kita menyatakan bahwa itu berkaitan dengan kegagalan Allah? Kenapa kita kira-kira kita memikirkan isu di penjelasannya ini? Karena Tuhan bilang di awal, Bang, kalau semua yang diciptakannya itu baik. Tapi tiba-tiba manusia jatuh dalam dosa, terus jadi rusak gitu. Oke. Kalau kita kembali kepada gambar ini tadi, dan apa yang dikerjakan,
tidak kelihatan bahwa Allah gagal. Karena proses ini, proses dari penciptaan, nanti sampai kepada penggenapannya, walaupun tadi ada hal yang ini ya, saya pikir ini sesuatu yang memang mengganggu, merusak, tapi bukan menyebabkan kegagalan. Karena kalau kita lihat nanti ujungnya, akhirnya, bahwa ini akan terjadi. Penggenapan itu tetap terjadi. Jadi, penciptaan, kejatuhan, pentubusan sampai pada penggenapan, itu tetap terus terjadi. Walaupun menjadi awalnya seperti ini seharusnya, tetapi akhirnya menjadi 4 struktur itu, 4 babak itu, dari 2 babak karena hal ini. Tapi saya pikir itu bukan sebuah kegagalan. Kalau kegagalan berarti bahwa penciptaan akan berhenti sampai kepada kejatuhan. Dan the end dunia, berarti itu gagal. Tapi penciptaan sampai pada penggenapan tetap terwujud, walaupun prosesnya menjadi mungkin lebih panjang. Sama seperti bagaimana orang Israel dibawa oleh Tuhan ke tanah Kanaan, itu sebagai sebuah simbol ya, bayangan gitu ya. Yang awalnya bisa dalam hari yang lebih pendek, tetapi akhirnya harus menjalani 40 tahun. Lebih panjang. Tetapi mereka sampai kepada penggenapan itu, yaitu penggenapan janji Allah, mereka dibawa ke tanah janjian. Menurut saya itu menunjukkan bahwa Allah tidak gagal dalam hal narasi ataupun grand story, grand plan dari Allah sendiri. Oke, mungkin itu dari saya. Apakah menjawab? Oke. Gimana Satria dan Bang Peter, apakah cukup? Tapi mungkin pertanyaan ini kayak aku sih lihat ya kayak kan ada juga ya Bang bukunya C.S. Lewis The Problem of Pain ya. Kan itu apa namanya dia melihat kalau dia nggak percaya sama Tuhan gitu awalnya, karena kenapa orang semua banyak perang kok, banyak penderitaan, banyak kesusahan, yang gimana itu sebenarnya awalnya dari dosa kan, perang dan lain-lainnya. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tadi itu berasal dari banyaknya kegelisahan orang-orang atau kebimbangan, kebingungan apa namanya tentang dosa ini gitu. Itu yang membuat mereka akhirnya bimbang, ragu. Sebenarnya tuh apa namanya Allah itu memang imago Dei itu memang benar atau udah hilang dan yang lainnya. Nah, itu mungkin yang membuat teman-teman banyak yang punya pikiran, dan termasuk aku sih. Jadi kayak apalagi kalau misalnya nih kita udah jatuh dalam dosa nih, orang-orang yang di pelayanan gitu. Terus kita tuh langsung mikir ini tuh iblis atau memang aku atau gimana. Nah, banyak hal-hal yang kayak gitu sering. Terus kalau misalnya kehendak bebas kan artinya kita akhirnya jadi punya rasa bersalah yang berlebihan gitu kalau kita melakukan dosa gitu. Tapi kalau kita nyalahin iblis itu juga nggak logis juga, karena kita mengiyakan godaan itu ibaratnya gitu. Nah, mungkin itu sih, itu juga bisa masuk ke dalam humanity-nya juga ya, karena gimana kita memandang orang lain yang berbuat dosa, terus kita langsung membuat nilai orang itu jadi rendah gitu kan. Jadi apa namanya dan juga mungkin kepada diri kita sendiri, kalau kita udah dosa, kita berbuat dosa ya kita jadi down, kita jadi oh aku udah nggak layak, bla 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 dan yang lain-lain. Jadi kalau kita lihat dalam narasinya di Alkitab, sangat jelas bahwa kebebasan manusia itu ada dan nyata. Dan Allah tidak menjadikan manusia itu robot sejak awalnya sampai sekarang. Setelah kejatuhan pun demikian. Kalau memang bahwa manusia di awal itu adalah robot, pasti itu berkelanjutan. Tetapi coba kita lihat bahwa di dalam pilihan-pilihan yang ditawarkan, Allah pun manusia itu bisa memilih ya atau tidak.
dalam perjalanan-perjalanan yang dilihatkan oleh narasi-narasi dalam Alkitab sangat jelas sekali pilihan-pilihan itu. Dan kita sendiri kan juga ya mengalaminya. Bukankah kita sendiri juga sampai sekarang selalu bisa memilih kita mau melakukan A atau tidak melakukan A. Tetapi memang dosa itulah yang merusakkan struktur jiwa, psikologis, pikiran, perasaan, dan setiap unsur-unsur dalam diri manusia dan semua ciptaan. Sehingga memang sangat mungkin, sekalipun kita sudah dalam pemulihan karena penebusan itu, karena kita sedang berada dalam kalimat beberapa teolog tentang eskatologis mengatakan sudah datang tetapi belum sempurna. Already but not yet. Bahwa pemulihan yang sempurna itu akan terjadi nanti ketika kedatangan Tuhan. Sehingga sampai sekarang pun kita masih memilih. Kadang muncul pilihan-pilihan yang memang salah, yang masih dipengaruhi oleh dosa. Kan jelas ya di dalam Roma, Paulus memberikan narasi yang begitu kuat tentang hal itu, bahwa seringkali bahwa kita menuruti daging kita. Bahkan dia katakan bahwa kalau ketika aku melakukan dosa berarti bukan aku yang melakukan, tapi dosa dalam diriku. Karena kita belum sampai kepada kesempurnaan dalam pemulihan itu. Kita dalam proses pemulihan sampai kesempurnaannya nanti. Dan rasa bersalah itu menunjukkan bahwa memang itu pilihan kita. Dan kalau kita lihat bagaimana dengan pihak Allah, sangat jelas bahwa Allah hadir dalam setiap masa itu. Ketika manusia dalam dosa, Allah hadir. Dia datang kepada Adam. Adam, di mana engkau? Dibilangnya, aku tahu aku telanjang, aku malu. Kenapa kau begitu? Allah datang, Allah hadir. Bahkan Allah lah yang berinisiatif untuk memberikan solusi terhadap dosa itu sendiri. Jadi kalau dikatakan bahwa Allah yang merencanakan, mempredestinasikan, itu menjadi sesuatu yang sangat tidak Allah bagi saya. Bukan Allah yang saya kenal. Karena dia ketika kita sedih, dia sedih. Bahkan kalau saya baru mempelajari lagi ulang setelah beberapa waktu yang sudah sangat lama, saya juga mempelajari tentang Musa misalnya. Bahkan Musa sendiri bisa berdialog dengan Allah dan jelas dikatakan Allah menyesal merencanakan hal-hal yang sedang merencanakan hukuman yang begitu rupa kepada orang Israel. Musa membujuk Allah. Musa merayu Allah. Bahkan seperti seakan-akan menasihati Allah. Dan Allah berubah katanya. Allah menyesal dan membatalkan hukuman yang dilakukannya. Artinya apa? Bahwa Allah itu Allah yang hidup, Allah yang hadir dalam setiap masa tadi. Ketika kita dalam dosa, dia juga hadir. Dia menolong, memberikan solusi untuk itu. Ketika kita dalam pemulihan, dia hadir dan terlibat dalamnya semua itu. Jadi dalam semua masa, baik penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan kemuliaan nanti, Allah hadir. Allah lah yang berinisiatif, Allah yang berotoritas semuanya. Dia yang menjaga sehingga itu tidak keluar dari rancangan Allah. Mungkin ada satu buku yang menarik. Saya setujulah ya dengan dia tentang rancangan dan rencana. Kadang-kadang ada rencana-rencana Allah yang mungkin dalam diri kita secara pribadi yang kita nggak turutin. Tapi rancangan besar Allah, grand story Allah tidak pernah gagal. Tapi mungkin contohnya misalnya gini, mungkin dia merencanakan saya seharusnya pergi melayani di satu tempat ini. Tapi waktu itu saya tidak mau. Karena sesuatu saya menolak dan saya tidak jadi pelayan sana. Mungkin itu tidak terwujud apa yang menjadi keinginan Allah, kehendak Allah di situ. Tetapi rancangan besar Allah dalam manusia dan ciptaan, termasuk dalam imago Dei tadi, karena Allah sudah menempatkan imago Dei, rohnya pun diberikan, rohnya, nafasnya itu diberikannya, dan tidak gagal.
dan itu tidak hilang, tapi dia akan pulihkan. Makanya yang digunakan kalimat terminologi yang dipakai untuk hal itu adalah pemulihan terhadap imago Dei. Gambar dan rupa Allah itu dipulihkan lagi. Kalau gambarnya tadi, kalau kita lihat dari ini ya, ada di gambar sini ada mangkok yang retak, hati yang retak. Jadi kalau dikatakan the beauty of the brokenness, ya, jadi ada hal-hal yang akan dipulihkan. Dia tidak hilang, tetapi dia rusak, mungkin hancur, tetapi dipulihkan kembali, disatukan lagi untuk dipulihkan secara sempurna nanti pada waktunya. Ini mungkin sedikit dari saya. Silakan. Ada mungkin pertanyaan lain? Oke Bang, thank you. Ini ada tanggapan dari Kak Pris. Brokenness belum banyak kita bahas, seberapa dalam brokenness itu katanya. Ya, saya pikir ini dia di brokenness-nya di sini, kerusakan total, tapi tidak berarti kerusakan mutlak. Manusia bisa menjadi sejahat-jahatnya. Jadi karena tahu yang baik dan yang jahat, sehingga manusia bisa menjadi sejahat-jahatnya, bahkan lebih jahat daripada apapun, gitu ya. Bisa melakukan sesuatu yang sangat jahat sekali. Itulah kerusakannya, image of God itu. Dan kan sebelumnya kan karakter Allah yang ada, yaitu adalah kebaikan dan kasih. Tapi dosa itu merusakkan itu, sehingga manusia bisa menjadi sangat jahat sekali. Kalau kita renung-renungkan peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini, sangat luar biasa ya. Ada ibu yang membunuh anak bayinya hanya karena kesulitan ekonomi. Kalau kita ingat yang Sinaga kemarin ya, yang di Inggris, dengan apa ya, karena penyimpangan yang dia alami dalam seksualitasnya, sehingga dia bisa melakukan hal seperti itu. Ada hal-hal yang ya, ada teknologi yang baik tetapi digunakan untuk hal yang jahat. Jadi memang manusia bisa menjadi sangat jahat sekali, sejahat-jahatnya. Tapi bukan berarti bahwa segala sesuatu yang dilakukan manusia adalah sejahat-jahatnya. Karena manusia masih bisa memahami hal yang baik, masih bisa menginginkan hal yang baik, masih bisa melakukan hal yang baik. Rusak seluruhnya, terjadi penyimpangan. Inilah yang menjadi hal yang terjadi dalam kerusakan total itu. Ada parasit yang terus-menerus itu, yang terus hidup di dalam diri manusia itu, yang merusakkan image of God itu, terus-menerus hinggap sampai kesudahannya nanti. Nah, dan dikatakan di sini juga mengenai itu, tidak dia, bahwa imago itu pun rusak, hancur. Nah, makanya kalau kita lanjutkan sedikit lagi tentang ini, makanya dalam karya penebusan Kristus, dia memulihkan manusia. Untuk apa? Untuk kembali kepada rancangan Allah yang semula. Jadi dikatakan di sini, penebusan Kristus dimaksudkan untuk mengembalikan manusia kepada tujuan hidupnya yang semula, yaitu tujuan mula-mula penciptaan. Tujuan mula-mula mengapa ada image of God di dalam diri manusia, yaitu untuk memelihara, untuk memenuhi bumi, berkembang biak, untuk merawat dan mengeksplorasi, bukan mengeksploitasi, tapi mengeksplorasi untuk perkembangan, sehingga ciptaan ini menjadi sesuatu yang lebih baik, dan lebih baik. Dan itu, penebusan itu bukan hanya meluputkan manusia dari murka Allah, kejatuhan. Bukan sekedar hanya untuk meluputkan manusia dari murka Allah, tetapi membalikan kepada tujuan semula dari penciptaan ini. Ya, ini dia. Kalau dosa merusak total seluruh aspek hidup manusia, maka salib Kristus menjadi titik awal dan titik sentral untuk pemulihan seluruh dunia.
dan seluruh aspek hidup manusia. Ya. Jadi kejatuhan merusakkan seluruhnya, tapi penebusan memulihkan seluruhnya juga. Karena kuasa penebusan dari Kristus itu sanggup memulihkan apapun. Sehingga apapun kerusakan yang diakibatkan oleh dosa itu, nanti kalau kita bahas berikutnya tentang adiksi, terus juga LGBT, apapun itu, penebusan itu sanggup memulihkan. Ya, dan inilah yang menjadi ujungnya. Tapi belum dipulihkan secara sepenuhnya dari kuasa dosa, sehingga masih mungkin untuk tadi itu melakukan hal-hal yang jahat, menginginkan hal-hal yang jahat, karena kerusakan itu belum pulih sepenuhnya. Kerusakan karena dosa tadi, ini saudara belum pulih. Nah, inilah dia pada akhirnya nanti akan menghadirkan cicipan kehidupan. Nanti kesempurnaannya pada akhir zaman, tetapi sekarang ini kita bisa menghadirkan cicipan kehidupan dipulihkan itu seperti apa dari maksud Allah yang semula bagi manusia. Jadi walaupun ada kerusakan, tapi ada harapan tentang pemulihan. Kalau ada kehancuran, tapi ada pemulihan. Hal yang mulia untuk kembali kepada tujuan. Oke, sampai di sini. Ada diskusi dan pertanyaan? Oke, Abang Kakak yang mau bertanya, boleh silakan langsung dinyalakan mic-nya atau lewat chat juga boleh. Ini juga ada tanggapan dari Jessica. Seberapa dalam? Aku jadi teringat fenomena yang diangkat di bahasan pertemuan Sojourner. Seberapa dalam ini, aku lupa nih Jess, maksudnya seberapa dalam apa ini? Diangkat di bahasan pertemuan Sojourner berikutnya, Addiction and LGBTQ. Serusak manusia yang mengikuti citra dunia di saat ia dikaruniai citra. Sorry? Kalau yang masih mau penasaran, berarti harus bisa ikut minggu depan lagi. Ya. Kalau dari apa yang dijelaskan tadi, memang serusak-rusaknya. Manusia bisa seliar-liarnya. Manusia bisa sejahat-jahatnya. Manusia bisa menjadi seaneh-anehnya karena dosa. Karena seluruh strukturnya sudah rusak. Seluruh aspeknya sudah rusak. Tetapi dia masih bisa melakukan hal baik karena image of God itu tidak hilang. Tapi masih ada. Tapi mungkin rusak atau hancur. Tapi masih ada di dalamnya. Jadi kalau ditanya sejauh apa bisa ediksinya, bisa secandu-candunya. Bagaimana bisa menyimpang secara seksualnya, semenyimpang-nyimpangnya manusia mungkin. Karena itulah mengerikannya dosa itu. Karena itulah makanya Kristus harus datang. Karena begitu mengerikannya dosa. Dan begitu mengerikannya akibatnya dosa terhadap diri manusia itu sendiri dan terhadap seluruh ciptaan. Begitu mengerikannya, sehingga Allah turun menjadi manusia untuk menebus, untuk mengembalikan, memulihkan pada tujuan semula. Karena kalau tidak dipulihkan, maka tidak terbayangkan lah ya apa yang bisa jadi dari kejahatan manusia dan karena akibat dosa itu. Karena di dalam narasi di dalam Kejadian 6 dikatakan bahwa Allah aja sampai pilu hatinya, sampai dia membuat air bah untuk memusnahkan semua. Jadi itu karena terlalu pilu hati Allah, terlalu sakit, terlalu dalam kesedihannya, dukanya karena akibat dosa itu. Karena manusia bisa menjadi begitu rupa jahatnya. Kalau kita baca dalam Roma 3
itu ketika narasi tentang manusia yang dibiarkan itu, dalam hal seksualitas mereka katakan dia meninggalkan hubungan yang wajar dengan istrinya, tetapi dengan menyala-nyala penuh birahi dengan sesamanya, dengan sejenisnya. Ya kalau dalam realitas sekarang pun kita bisa melihat itu sangat begitu rupa ya. Salah satu daerah yang paling tinggi LGBT-nya itu adalah Padang, Sumatera Barat di Indonesia. Ketika kami ada di Filipina, wow, itu menyeramkan sekali ya, situasi-situasi yang penyimpang-penyimpang demikian. Karena dekat kampus kami ada satu bar, klub ya homoseksual ya. Mereka buat ada di depan bar itu pinggir jalan besar, ada TV yang ukuran berapa ya? Entah 45 inci kali ya, lebih dari 36. Soalnya satu dinding itu penuh. Jadi apa yang ada di dalam itu ditontonkan di depan. Jadi ada laki-laki dengan, maaf ya, laki-laki dengan hanya celana dalam, seperti apa ya, di catwalk begitu, jalan-jalan, itu dipertontonkan di pinggir jalan. Mereka bergaya gitu. Dan nggak tahu kita apa lagi yang ada di dalam itu. Dan itu dekat sekali dengan kampus satu seminar, yaitu kampus kami ITS. Nggak ada rasa malu, nggak ada rasa, sudah hilang lah ya, sudah putus urat malunya, karena begitu rupa bisa menjadi sehilang itulah rasa malunya karena dosa tadi. Jadi itu mungkin gambarannya. Oke, Bang. Ini ada pertanyaan dari Bang Pendi lagi nih, Bang. Oh, ya. Bang, di sejarah dunia ada orang seperti Adolf Hitler, tapi ada juga orang seperti Mahatma Gandhi. Ya. Gimana kita menjelaskan ini? Ya, itu yang saya katakan tadi bahwa karena dosa itu bisa ada orang yang sejahat Adolf Hitler ya, yang kalau diceritakan oleh Bang Effendi kemarin, Dietrich Bonhoeffer pun sampai meyakini dengan keyakinannya bahwa dia itu adalah sesuatu yang alkitabiah ketika dia mau membunuh Adolf Hitler, padahal dia adalah seorang teolog ya. Karena saking jahatnya, dia kasih ilustrasi tentang Hitler itu, kalau ada seorang yang mengendarai sebuah kendaraan dengan kencang, dia tetapi tidak di jalan raya tapi di trotoar, dan ada orang banyak di trotoar itu, dan dia dengan kencang mengendarai kendaraannya, mobilnya, dan menabraki orang-orang itu. Apa yang kita lakukan? Dia katakan begitu ya. Apakah kita akan teriak kepada orang-orang itu, pergi? Atau akhirnya kita harus menembak pengemudinya sehingga dia terjungkal untuk menyelamatkan banyak orang yang jadi korban. Itu sebagai ilustrasi betapa jahatnya Hitler. Itulah karena dosa. Sudah merusakkan begitu rupa. Tetapi kalau tentang Mahatma Gandhi, ya tadi seperti saya contoh tadi, ada karena image of God itu masih ada dalam diri manusia, dia masih bisa memahami, memikirkan, dan melakukan hal-hal baik, kebaikan. Ada percikan hati nurani yang tersisa dalam dirinya. Ada sebuah kultur yang memang sudah rusak, tetapi masih ada hal-hal baik yang ada dalam kultur yang dianut. Dan sedangkan dalam dirinya sendiri ada hati nurani. Kalau dalam Roma itu juga dikatakan, orang yang tidak mengenal Taurat, ada hati nuraninya yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan dia akan hukum-hukum Tuhan yang ada dalam dirinya. Saya pikir ini sesuatu yang menjadi gambaran
menunjukkan bahwa memang rusak total, tetapi tidak mutlak seluruhnya rusak sedemikian sehingga tidak ada satupun yang baik lagi di dunia ini. Saya pikir tidak begitu. Sehingga dalam hal kemanusiaan pun ada banyak orang-orang yang kita katakanlah ya tidak mengalami penebusan, belum mengalami pemulihan karena penebusan Kristus, tapi bisa punya niat yang begitu rupa. Kalau kami di sini mengenal ada Buddha suci, kalau saya pikirkan tidak, dia Buddha suci itu adalah satu injil yang luar biasa kebaikannya, dan apa yang dilakukannya melebihi apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Bagaimana mungkin orang yang sudah rusak image of God itu bisa lakukan itu? Karena masih ada dalamnya. Jadi ada dua ekstrim yang terjadi, ada yang begitu rupa rusak sehingga sejatinya ada yang memang masih ada hal-hal baik. Itu mungkin dari saya. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Berarti bisa disimpulkan karena kita ada kita semua yang nggak lepas dari agama apapun, bahkan udah kenal Kristus atau belum, kita punya image of God itu, dan kita juga punya kecenderungan dalam dosa. Jadi bisa jadi ya Bang, kalau misalnya kita memandang orang-orang yang udah kenal Tuhan, ya kadang kan kita ekspektasi kita udah tinggi ya, dia pasti suci, kudus, apa segala macam. Tapi kita harus juga tahu kalau misalnya mereka juga orang yang berdosa, orang yang bisa jatuh dalam dosa gitu. Sehingga ketika mereka melakukan dosa atau berbuat kesalahan, kita nggak jadi yang menjudge atau yang hal-hal lainnya gitu. Terus begitu juga dengan orang yang di luar dari Kristen gitu, di luar dari orang yang percaya. Jadi ketika kita memandang mereka, ya mereka juga orang yang dikasihi Tuhan, orang yang juga punya serupa dan segambar dengan rupa Allah. Itulah ya, kira-kira ya Bang. Ya, walaupun memang orang yang sudah mengalami penebusan Kristus itu, karena kan sudah mengalami transformasi, pasti ada hal-hal yang berbeda. Yeah. Karena rohaninya sudah dipulihkan, walaupun masih dalam proses, tetapi tetap masih memungkinkan untuk ada hal-hal jahat tadi karena memang belum sempurna tadi. Ketika di sini belum sempurna dipulihkan dari kuasa dosa, tapi ada kuasa penebusan itu yang membuat dia jauh lebih berbeda. Sehingga kalau pengalaman kami dalam pelayanan mahasiswa di sini, ada orang-orang yang dulunya preman-preman, setelah mengalami penebusan, setelah mengenal Tuhan dengan secara pribadi, berubah hidupnya. Nah, itulah yang terjadi, transformasi yang dikerjakan oleh Kristus, dan itulah juga yang menjadi tujuan kenapa orang-orang itu dipulihkan, supaya kita menjadi agen-agen pemulihan itu bagi dunia ini, bagi ciptaan, bagi sesama. Sehingga semakin banyaklah orang yang dipulihkan, sehingga pada akhirnya nanti pemulihan itu sempurna karena ada agen-agen pemulihan tadi yang sudah dipulihkan dari dahulu. Karena kan secara rohaninya dia dipulihkan. Itu yang tidak didapat oleh orang-orang yang tidak dipulihkan secara rohani. Ada hal baik masih lakukannya, tapi pemulihan secara rohani karena penebusan Kristus, ya kalau kita sebagai orang Kristen, imam Kristen meyakini bahwa pemulihan yang sejati itu hanya karena penebusan dalam Kristus. Jadi saya pikir itu sesuatu yang membedakan dan menunjukkan sesuatu perubahan-perubahan yang tidak bisa didapatkan selain karena penebusan oleh Kristus. Oke, ini juga ada tanggapan dari Bang Armen, Bang. Berarti kadar image of God dalam tiap orang beda-beda ya, Bang. Yang jahat lebih sedikit kadarnya, yang baik kadarnya lebih tinggi. Waduh, tergantung. Berarti dosa ada level-levelnya ya, Bang Men. Secara nggak langsung dosa ada levelnya, level tertinggi ini, level terendah ini. Gimana nih tanggapan Bang Herbert? Gimana ya?
Saya pikir itu jadi spekulatif sekali tuh. Saya nggak punya dasar yang kuat untuk mengatakan apakah jadi kerusakannya itu berbeda-beda, ada level-levelnya. Karena saya belum pernah menemukan ada dasar berpijak untuk mengatakan itu. Ya. Mungkin menyangkut kehendak bebas itu ya Bang. Jadi kehendak bebas kita yang tentuin mau mengikuti yang jahat atau yang baik. Gitu. Ya. Mungkin lebih ke arah ke sana. Daripada menunjukkan bahwa ada orang yang rusak sekali, ada yang tidak kurang rusak, ada yang sangat rusak, amat sangat rusak sekali gitu ya. Saya pikir atau seperti level-level pedas ya, ada level 1, level 2, saya pikir saya tidak punya atau saya belum pernah menemukan ada hal-hal yang demikian. Mungkin yang lain ada pernah membaca tentang itu, saya bahkan ya. Kalau ada yang mau menanggapi Abang Kakak dan teman-teman boleh. Tapi kayaknya jamnya udah lewat nih, Bang. Udah 20.34. Mungkin Bang Herbert boleh langsung aja Bang kasih kesimpulan. Nanti kalau ada teman-teman Abang Kakak yang masih bingung, boleh nanya secara pribadi ya sama Bang Herbert. Oke. Ya, setiap orang membawa image of God dalam dirinya. Siapapun dia, setiap orang membawa itu. Apapun agamanya, apapun latar belakangnya, dia adalah pembawa image of God. Tapi karena kita semua diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Itulah menjadi bottom ya dari apa yang kita bisa sama sebagai sesama kepada semua orang. Itu menjadi sesuatu yang menjadi dasar kenapa kita bisa sama-sama seorang. Tetapi memang karena dosa, image of God itu rusak total, merusak seluruh aspek. Tidak ada satu aspek apapun dalam diri manusia dalam ciptaan ini yang tidak terimbas, tidak terdampak oleh dosa, tidak terusak oleh dosa, tapi semuanya kena. Sehingga manusia bisa menjadi orang yang sejahat-jahatnya, menjadi seliar-liarnya, menjadi seganas-ganasnya, tapi juga tidak berarti bahwa manusia tidak bisa atau tidak mampu menginginkan atau memahami hal-hal yang baik. Tapi memang pemulihan oleh karena penebusan Kristus menjadi satu-satunya cara untuk memulihkan itu kepada tujuan yang semula. Kenapa diciptakan? Tujuan semula image of God itu ada dalam manusia. Dan tidak ada satu apapun penyimpangan, bias, ataupun kerusakan yang tidak bisa dipulihkan oleh karena penebusan Kristus. Sehingga nanti sampai pada saatnya nanti kita akan tiba kepada pemulihan yang sempurna, kita menjadi pembawa image of God seperti tujuan semula ketika kita bersama dengan Allah selama-lamanya dimanapun kita ada. Itu menjadi closing dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bang Herbert untuk hari ini. Ya, sangat bersyukur ya untuk pelajaran hari ini. Kita boleh sama-sama belajar tentang image of God. Imago Dei maksudnya. Nah, jangan lupa Bang Kakak dan teman-teman, minggu depan kita akan ada seri selanjutnya yaitu Addiction. Pembicaranya itu ada Bang Frans. Tadi Bang Frans ada nih, ada Bang Frans Judea Samosir. Ya, sama-sama Samosir. Ya. Iya, para Samosir apa ya? Ngetren ya. Trending topik deh. Oke, Bang. Ya, thank you Bang Frans. Dan untuk yang minggu selanjutnya juga ada tentang, kita mau bahas tentang LGBT ya. Tadi agak disinggung sama Bang Herbert. Kita mau bahas LGBT dengan Bang Denny. Nah, itu aja.
Terima kasih Abang dan Kakak semuanya. Terima kasih Bang Herbert. Terima Nah, Bang kasih. Herbert boleh tutup dalam doa ya, Bang. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami sungguh bersyukur karena Engkau sempurna menciptakan kami segambar dan serupa denganmu Tuhan. Kami bersyukur karena karyamu, penciptaanmu yang begitu rupa. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami punya Allah yang tetap hadir dalam setiap masa kehidupan. Setiap zaman dan setiap babak-babak daripada sejarah dunia ini Tuhan. Dan sejarah manusia dan sejarah kehidupan yang ada Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan bersama dengan kami. Menunjukkan kuasa-Mu, menunjukkan inisiatif-Mu Tuhan, menunjukkan apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan sejak semula bagi kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa belajar bahwa penebusan-Mu Tuhan sesuatu yang penuh kuasa untuk memulihkan kami, memulihkan gambar rupa Allah yang sudah rusak karena dosa. Biarlah kiranya Tuhanlah yang akan menolong kami terus-menerus untuk mengalami proses-proses kemudian ini Tuhan. Apapun kerusakan yang kami alami, yang masih tertinggal, yang masih tersisa, ya Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan menolong kami untuk mengalami pemulihan-pemulihan itu Tuhan. Ketika kami belum menyadarinya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami dengan berbagai macam cara-Mu Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang terus-menerus akan dipulihkan dari diri kami. Kiranya Tuhanlah yang akan menolong memberkati kami untuk juga menjadi agen-agen pemulihan, karena kami sudah dipulihkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Sehingga kami akan menjadi bagian dari proyek besar Allah, misi Allah di tengah dunia ini, untuk memulihkannya, memulihkan seluruh dunia, untuk kembali kepada tujuan-Mu Tuhan semula menciptakan dunia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, pembelajaran kami ini Tuhan, kiranya Tuhan terus bersuara bagi kami, berbicara, sehingga kami semakin mengertikan akan maksud Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan, dalam nama-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Amin. Makasih Bang Herbert. Terima kasih Bang Pen. Thank you. Thank you Bang. Thank you Kak Fris. Herbert 2 dia. Makasih semua. Kak Fris, kalau ada yang bingung bisa langsung tanya Bang Herbert aja ya. Teman-teman sebelum live, mungkin bisa juga menitipkan usul topik yang teman-teman rasa akan baik untuk kita diskusikan. Boleh juga titip pesan. Buat di chat room kali ya. Teman-teman bilang, oh gimana kalau kita bahas ini gitu. Silakan kalau teman-teman sebelum live bisa meninggalkan usulan untuk waktu-waktu yang akan datang. Thank you. Bang Herbert, Oh ya, Abang yang ciptain lagu Negeriku Kacau Tuhan itu. judulnya bukan Negeriku Kacau, iya itu. Oh iya. Kacau balau judulnya. Itu gara-gara Tiro Jadi itu. judulnya apa Bang? Ubah negeriku melaluiku Tuhan. Oh iya. Jadi kan aku dulu dikenalin lagu itu sama kakak TPS kan yang dari pelayanan siswa kan di Medan. Iya. Terus di Kemrek juga sama Bang Rigop. Terus aku bawa lagu itu ke Jakarta. Waktu aku ke Jakarta.